Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Baiklah, kita bertemu lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk program studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, untuk mata kuliah ini, karena khusus bagi teman-teman yang semester 7 ya, yang sedang menjalankan PPL, maka nanti akan saya berikan tugas untuk mata kuliah ini sampai dengan UTS. Jadi kita simak tugasnya bersama. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari definisi sistem. Sistem itu apa sih? Nah, definisi sistem ini merupakan sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan ataupun prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain, di mana keberadaannya ini berfungsi untuk membentuk sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian definisi dari informasi. Informasi ini adalah hasil dari pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu atau memiliki informasi atau arti yang berguna bagi penerimanya ya. Kemudian ada definisi dari manajemen, yaitu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi, dalam suatu sistem informasi manajemen, pada masing-masing katanya ini memiliki arti tersendiri. Jadi sistem memiliki arti tersendiri, informasi juga memiliki arti tersendiri, manajemen pun begitu. Kemudian untuk sistem informasi manajemen, satu kata atau satu kesatuan kata itu juga memiliki arti tersendiri. Menurut James Alter tahun 1992 dalam buku Information System, dalam A Management Perspective, diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi, kalau dalam sebuah perusahaan teman-teman melihat atau mengetahui adanya sebuah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memanage perusahaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan organisasi, berarti di situ sudah melibatkan teknologi atau teknologi informasi untuk mencapai sebuah sistem informasi manajemen. Kayak misalnya contohnya adalah di dalam sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu ada yang sudah menerapkan pendaftaran pasiennya untuk berobat ke dokter melalui aplikasi, di mana kita bisa daftar dulu dari rumah tanpa harus langsung datang ke rumah sakit atau ke klinik, terus daftar secara manual, kemudian nunggu. Bisa jadi kemungkinan nunggunya sampai seharian ya, siapa tahu kalau misalnya sudah ada yang datang dari pagi gitu, kemudian pasiennya banyak, berarti kita walaupun datang dari pagi juga kemungkinan bisa dipanggilnya siang bahkan sore gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah menerapkan hal tersebut, kita bisa mendaftar, kemudian kita bisa tahu di posisi jam berapa kita akan dipanggil, kemudian kita harus datang, misalnya kita daftar dari jam 8 pagi, kemudian kita dapat nomor urut ke 5 atau ke 10 misalnya, ya dimana nomor urut tersebut baru akan dipanggil jam 1. Berarti kita bisa prepare atau persiapan yang mendekati di jam 1 tersebut tanpa kita harus datang dari jam 8 dan kemungkinan akan dipanggil jam 1 gitu. Jadi manfaat dari sistem informasi manajemen ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi penggunanya, terutama ya akan memudahkan bagi pengguna dan juga mungkin akan memudahkan juga bagi stakeholder atau pemilik dari tadi rumah sakit contohnya ya. Atau kalau misalnya nanti teman-teman sedang PPL di mana
diperhatikan apakah di sebuah perusahaan tersebut sudah menggunakan sistem informasi manajemen yang dimana dapat memanage antara perusahaan dengan customer atau enggak dengan sesama karyawan. Itu juga bisa digunakan sistem informasi manajemen. Kalau kayak kita di pendidikan, misalnya teman-teman menggunakan SIAKAT, itu sudah bagian dari sistem informasi manajemen. Atau misalnya di perusahaan ada sistem sumber daya manusianya, itu juga bagian dari sistem informasi manajemen. Jadi banyak hal yang termasuk dalam sistem informasi manajemen. Yang penting dia sudah melibatkan ilmu teknologi informasi di dalamnya. Itu sudah bisa dikatakan sebagai sistem informasi manajemen. Tugas dari teman-teman adalah saya minta untuk membuat makalah mengenai sistem informasi manajemen yang ada pada tempat PPL atau magang teman-teman. Nah, di situ dianalisa, teman-teman perhatikan atau lihat apakah ada sistem informasi manajemen yang berjalan pada perusahaan tersebut. Jika ada, nanti teman-teman terjemahkan dalam sebuah makalah di mana makalah tersebut berisi yang pertama ada cover, kemudian abstrak, ada bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang dan tujuan penulisan, kemudian bab 2 ada landasan teori, bab 3 pembahasan, di mana pembahasan tersebut terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen, kemudian yang kedua adalah sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas manajemen. Yang ketiga adalah fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah klasifikasi sistem informasi manajemen. Yang terakhir adalah dasar pengembangan sistem. Kemudian yang keempat adalah penutup. Itu bisa diisi kesimpulan dan saran. Dan yang kelima adalah daftar pustaka. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan tempat tugas PPL teman-teman yang sudah ada menggunakan sistem informasi manajemen, bisa teman-teman langsung tuangkan. Atau misalnya yang belum ada, bisa dibuat atau dibuat usulan atau masukan bagaimana sebuah perusahaan yang belum ada sistem informasi manajemennya, kekurangannya apa. Kemudian usulannya untuk menggunakan sistem informasi manajemen supaya apa. Jadi terlihat perkembangannya nanti antara yang belum menggunakan dengan yang sudah menggunakan. Kalau sudah menggunakan berarti dianalisa apakah sistem informasi manajemen yang berjalan pada perusahaan tersebut dirasa cukup efektif dan akan memberikan effort atau dampak apa. Dampak tentunya dampak yang lebih baik bagi perusahaan tersebut. Kira-kira akan membawa perubahan positif apa pada perusahaan tersebut. Jadi tugas teman-teman adalah membuat makalah seperti ini yang akan saya ambil langsung sebagai nilai UTS nanti. Jadi kita tidak ada pertemuan tatap muka seperti biasanya. Nanti mungkin kemungkinan setelah UTS baru kita akan adakan tatap muka karena teman-teman akan menjalankan PPL-nya kan juga selama kurang lebih sekitar sampai nanti UTS ya. Jadi fokus dulu untuk melakukan PPL sambil juga teman-teman mungkin menyusun laporan PPL. Itu juga bisa dimasukkan sebagian untuk informasi tentang PPL-nya di tugas ini gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman dapat tanyakan kembali kepada saya. Mungkin pada pertemuan ini saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.